apabila kita memperhatikan dengan seksama, kita memperhatikan dengan sebenar-benarnya dari berbagai aspek, maka kita dapatkan bahwa pemuda secara umum itu terbagi menjadi 3 secara umum. An-nahkuma min haits al-umumu bi anna syabab salasatu aqsam. Pemuda itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu syababun mustaqim, pemuda yang istiqomah. Yang kedua syababun munharif, pemuda yang kebalikannya istiqomah, yaitu menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga syababun mutahayyarun baina bain, pemuda yang tengah-tengah, ya, menyimpangnya ada, mustaqimnya ada. Kemudian siapa pemuda yang mustaqim? Ya, amma syababul mustaqim, pemuda yang mustaqim. Mustaqim itu artinya lurus, berada di jalur yang lurus. Lurus di sini yang maksudnya jalur yang benar. Ya. Pemuda yang dia berjalannya sesuai dengan koridor syariah. Ini adalah pemuda yang mustaqim. Siapa dia? Bahwa syababun mu'minun bikulli ma tahmiluhu hadhil kalimatu min ma'nan fahuwa mu'minun bidinihi imana muhibbun lahu wa muqtani'un bihi wa muthabitun bihi yara dhafra bihi ghanimatan wal hirman minhu khusranan mubina. Pemuda yang mustaqim itu pemuda yang lurus, dan ini kriteria yang paling istimewa, yang paling baik adalah jenis pertama ini. Pemuda yang mencakup makna dari mustaqim itu sendiri, ya. Sehingga dia beriman kepada semua yang berasal dari agamanya tanpa ada ragu sedikit pun. Kadang ada pemuda yang ketika ditampilkan dengan penuh kecintaan, bukan sekedar percaya tapi senang. Ya, ini cari pemuda yang seperti ini, senang kepada agama, senang kepada aturan syariat. Kalau ditampilkan ini loh menurut syariat, langsung semangat. Ya. Ini adalah pemuda yang mustaqim, sehingga dia merasa terpacu, ya, untuk melaksanakan agamanya. Dan bagi dia prinsipnya adalah yang namanya keberhasilan, kesuksesan itu merupakan satu hasil yang sangat besar ketika dia bisa istiqomah di atas agamanya. Di saat yang lainnya minum semua, dia nggak mau. Dia merasa ini loh jalan yang paling tepat. Ini cara untuk dapat kemuliaan. Dia minum, mereka minum, dia nggak minum. Di saat teman-temannya nggak ada yang puasa, dia tetap berpuasa. Karena dia menganggap, dia memahami, dia meyakini itulah puncak dari keberhasilan, kesuksesan. Ya. Sehingga dia punya pandangan kebalikannya ketika terluput dari ajaran agama, itu merupakan kerugian yang besar. Merasa tertinggal sholat jamaah misal, ada rasa rugi gitu, ada rasa rugi. Bukan sekedar yang penting sholat, bukan. Ya. Dia berusaha yang paling maksimal. Ya. Apalagi ya misalnya karena suatu sebab
kemudian dia tidak berangkat atau tidak bisa menghadiri majelis ilmu sehingga dia terhalang atau terluput dari kebaikan yang ada di dalamnya, dia merasa ada sesuatu yang rugi bagi dirinya. Ya. Meskipun ini rugi dari sisi tidak mendapatkan kebaikan. Ya. Apalagi kebalikannya, ya, ketika waliyadzubillah terjerumus ke dalam sesuatu, ya, yang dilarang oleh Allah, kemudian dia sadar, dia merasa, dia mengakui kesalahan, dia menganggap itu merupakan kerugian yang sangat besar, ya, ketika sampai terjerumus di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sehingga dia melihat ke belakang, dulu saya melakukan ini dan itu, minum misal, ya, judi misal, apalagi ya, main perempuan misal, sholatnya nggak ditunaikan misal, puasa Ramadan nggak tertarik gitu ya misal. Setelah dia tahu, dia merasa sungguh rugi, merasa dia mendapatkan kerugian yang besar. Sehingga pemuda yang mustaqim, syababun ya'budullaha mukhlishan lahud-din wahdahu la syarikalah. Pemuda yang dia beribadah dengan ikhlas, melaksanakan ketaatan agama semata-mata ikhlas hanya untuk Allah yang tidak ada sekutu baginya. Inilah pemuda yang mustaqim. Dia beribadah kepada Allah bukan sekedar ibadah, tapi ibadahnya ikhlas. Kalau ibadah sudah ikhlas, maka akan nyaman. Tidak ada lagi ganjalan di dalam hati. Karena tidak ada lagi keterkaitan hati dia kepada makhluk. Gak butuh dipuji, tidak takut dicela. Ini udah mantap. Saya nggak butuh pujian dari manusia, saya tidak takut dicela oleh manusia. Kadang ada orang beribadah, kenapa? Karena dia butuh dipuji oleh sesamanya. Ada lagi yang dia beribadah karena takut kalau tidak melakukan akan dihina. Kenapa puasa di hari pertama? Lah menghormati, kalau nggak puasa ya nanti malu misal. Bukan karena itu. Nggak ada urusannya dengan manusia. Ibadah itu urusan kita kepada Allah. Tidak ada kaitannya dengan apakah mereka memuji kita atau mereka mencela kita. Memuji, mencela itu urusan mereka. Urusan kita adalah beribadah dengan ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menyebutkan syababun yadba'u rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang mustaqim itu akan terlihat dia itu antusias untuk ittiba, untuk ikut, untuk menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia, ya misal itu ya, pakaiannya tidak pernah di bawah mata kaki, misal sebagai gambaran. Niat dia itu karena ittiba kepada Nabi. Maaf ya, bukan istilah tren-trenan, bukan. Nggak ada istilah ngetren, ya ini trennya sekarang celana di atas mata kaki. Kita nggak ada kaitannya dengan tren. Seandainya manusia semuanya seperti itu, kita bukan tiru-tiru manusia, tapi semata-mata karena ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengatakan ittiba dalam hal apa? Fi qaulih, dalam perkataannya, wa amalih, di dalam perbuatannya, fi'lan wa tarkan, baik dari sisi melakukan sesuatu atau dari sisi tidak melakukan sesuatu. Ya, kita melakukan sesuatu ittiba kepada Nabi. Kita tidak melakukan sesuatu juga ittiba kepada Nabi. Bi annahu yu'minu bi annahu Rasulullah wa annahu al-imamul maddu', dan dia mengimani bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah utusan Allah, beliaulah imam, pemimpin yang boleh diikuti.